Saudara sekalian, selamat pagi. Puji Tuhan, kita bersua kembali dalam acara renungan singkat pada pagi hari ini. Dan kali ini saya memberi tema renungan saya, menantikan janji Bapa demi hidup gerejanya. Teksnya diambil dari Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5 berbunyi demikian. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara sekalian, buku Kisah Para Rasul adalah kesinambungan dari karya Yesus melalui para murid dan umatnya. Dan Tuhan Yesus ingin agar misinya terus berlanjut, bukan berhenti pada saat Tuhan Yesus meninggalkan bumi. Dan gereja harus diatur semian rupa sesuai dengan maksud Sang Pendiri, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Karena itu gereja tidak bisa diatur, dikelola seolah-olah berdasarkan hikmat dan kepintaran manusia semata-mata. Karena itu dalam teks yang kita baca tadi, Tuhan Yesus menasihati supaya umat tidak meninggalkan Yerusalem, yaitu kota Allah, dan menantikan di sana janji Bapa, yaitu bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudaraku, Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang akan memberikan kesanggupan dan kekuatan kepada gerejanya untuk melayani dan menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus, menjadi pemberita Injil. Karena itu dia janjikan Roh Kudus untuk diberikan kepada mereka supaya mereka bisa melayani dengan baik. Dan Roh Kudus itu hanya diberikan kepada umatnya, yaitu umat yang mengasihi Tuhan. Dan kalau umat mengasihi Tuhan, maka umat akan mentaati firman Tuhan. Dan kalau umat mentaati firman Tuhan, Tuhan Yesus menjanjikan dia akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu roh penghibur. Dengan demikian, maka Roh Kudus itu hanya bisa diterima oleh umat yang percaya dan mentaati sabda Tuhan. Tanpa Roh Kudus, saudaraku, maka gereja akan terlindas oleh arus duniawi. Tanpa Roh Kudus, maka gereja akan menjadi duniawi. Dan akhirnya kehilangan identitas diri, kehilangan jati diri, kehilangan nilai-nilai rohani, dan akhirnya gereja mati ditelan bumi. Juga jangan sampai gereja dikalahkan oleh tipu muslihat iblis. Iblis adalah pembohong, penipu, pendusta yang sangat canggih dan berpengalaman sangat panjang. Itu sebabnya gereja memerlukan Roh Kudus supaya tidak ditipu, tidak dibohongi oleh iblis. Dan nanti gereja kompromi dengan iblis, dengan dunia. Dan gereja akhirnya lambat laun menjadi duniawi dan meninggalkan jati diri. Saudaraku yang kasih, dan janji Tuhan itu masih berlaku sampai kini. Bahwa gereja di abad modern ini, walaupun kita punya sarana yang canggih, kita punya pendidikan dan pengalaman yang terlatih, tetapi sekali lagi gereja tidak bisa dikelola berdasarkan itu, tapi berdasarkan pimpinan Roh Kudus, dan janji itu digenapi untuk gerejanya masa kini. Karena itu sebagai gereja Tuhan, saudaraku, kita dinasihati untuk menjadi orang-orang yang selalu dengar-dengaran kepada firman Tuhan, selalu mengasihi Tuhan, mentaati firman Tuhan, supaya Roh Kudus memimpin kita dan kita bisa hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian, gereja Tuhan akan menjadi gereja yang memperkenan Tuhan, menjadi berkat bagi kita sekalian, dan bahkan menjadi berkat bagi dunia sekitar. Mari kita hidup seturut dengan pimpinan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, terima kasih kepadamu Bapa Surgawi, bahwa hari ini kami boleh sejenak merenungkan sabda Tuhan. Kami bersyukur untuk gereja Tuhan. Kami rindu bahwa gereja Tuhan tidak dikelola, diatur dengan gaya-gaya duniawi, tapi dikelola, diatur sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, seturut
dengan sabda Kristus. Tuhan berkati kami semua. Tuhan menolong GKNF, menolong pelayan-pelayanan, menolong semua aktivis, semua jemaat tanpa kecuali. Selalu kami ingat negeri kami diberkati oleh Tuhan. Biarlah damai, anugerah Tuhan atas negeri tercinta, negeri kami, Indonesia. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, saudaraku.